Mengenal individu, kelompok, dan struktur dalam perilaku organisasi. Individu dalam perilaku organisasi terdiri dari 5 bagian. 1. Dasar perilaku individu ini mengacu pada prinsip dasar perilaku individu. Hal ini melibatkan pemahaman proses psikologis dasar yang mempengaruhi bagaimana individu bertindak dalam berbagai situasi, termasuk di tempat kerja. 2. Nilai sikap dan kepuasan kerja. Ini mencakup nilai, sikap, dan kepuasan kerja individu. Hal ini melihat bagaimana nilai dan sikap pribadi mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. 3. Kepribadian dan emosi. Ini melibatkan kepribadian dan emosi. Ini mengkaji bagaimana ciri kepribadian dan keadaan emosi yang berbeda mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Memahami hal ini dapat membantu dalam memprediksi bagaimana individu akan merespons berbagai situasi dan pemicu stres. 4. Persepsi dan pengambilan keputusan. Ini mengacu pada persepsi dan pengambilan keputusan. Hal ini mengeksplorasi bagaimana individu memandang lingkungan mereka dan bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini termasuk memahami bias dan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. 5. Motivasi aplikasi. Ini menyangkut penerapan motivasi. Ini melibatkan teori dan praktik memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan komitmen mereka terhadap tujuan organisasi. Artikel ini membahas berbagai strategi motivasi dan bagaimana penerapannya secara efektif di tempat kerja. Selanjutnya ada kelompok dalam perilaku organisasi yang terdiri dari 6 bagian. 1. Dasar perilaku kelompok ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu berperilaku dalam konteks kelompok. Faktor seperti norma kelompok, peran, dan dinamika kelompok sangat mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok tersebut. 2. Memahami tim kerja. Melibatkan pemahaman tentang bagaimana tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini termasuk aspek seperti pembentukan tim, peran tim dan tahapan perkembangan tim formasi, storming, norming, performing, dan adjourning. 3. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara anggota kelompok. Efektivitas komunikasi sangat penting untuk koordinasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan dalam kelompok. 4. Kekuasaan dan politik membahas bagaimana kekuasaan didistribusikan dan digunakan dalam kelompok serta bagaimana politik organisasi mempengaruhi dinamika kelompok. Ini meliputi pemahaman tentang sumber kekuasaan, gaya kepemimpinan, dan strategi politik. 5. Kepemimpinan dan kepercayaan. Fokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi anggota kelompok dan bagaimana membangun kepercayaan di antara anggota kelompok. Kepemimpinan yang efektif dan kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja kelompok. 6. Manajemen konflik mencakup strategi dan teknik untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan konflik dalam kelompok. Manajemen konflik yang baik dapat membantu kelompok menghindari disfungsi dan mencapai tujuan secara lebih efektif. Selanjutnya struktur dalam perilaku organisasi yang terdiri dari 3 bagian. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, dikoordinasikan, dan diarahkan dalam organisasi. Ini mencakup pembagian kerja, hierarki, dan mekanisme komunikasi serta kontrol. Struktur organisasi bisa berbentuk fungsional, divisi, matriks, atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Teknologi rancang kerja. Teknologi rancang kerja merujuk pada penggunaan alat, teknik, dan metode untuk merancang pekerjaan dan proses kerja dalam organisasi. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi, otomasi, dan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Fokusnya adalah pada bagaimana pekerjaan diorganisasikan dan dilaksanakan dengan bantuan teknologi. 3. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang diterima dan diikuti oleh anggota organisasi. Budaya ini mencakup cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi antara anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi bagaimana keputusan diambil, bagaimana karyawan berperilaku, dan bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan.
Thank you and see you the next video.